ini kan adalah wisuda jurit gitu. Setelah dari Panda, Supanda, kemudian nasional, kemudian para calon prajurit ya, Capratar ini kan dibina di Kawah Chandra di Muka. Nah ini ketemu pertama kali calon-calon yang besok akan menjaga Indonesia bersama-sama ya, dari Taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Kepolisian begitu ya. Melakukan pendidikan selama 3 bulan di Kawah Chandra di Muka bersama-sama, dan penentuannya adalah besok tanggal 31 itu. Nah, masih ingat nggak dulu 3 bulan pertama dari sipilnya di bredel semua ya, jadi punya mental tentara, itu masih ingat nggak seperti apa dulu? Oh, jadi waktu itu sehabis kita dinyatakan lulus dari Panpus kan, langsung diterima sama pengasuh dari Chandra di Muka. Betul. Nah setelah itu semuanya ya emang dirubah ya, dari mental sipil menjadi mental dari sebagai seorang tentara gitu, semuanya dirubah dari sikap kita, terus seperti itulah sikapnya dirubah menjadi harus semua dari kegiatan dari awal sampai malam itu sudah diatur ya. Dari kita bangun pagi sampai mulai tidur pagi itu sudah teratur dari sana. Oke, kalau Bang Kausar masih ingat nggak dulu yang paling nggak kuat nih? Katanya banyak yang bilang 3 bulan pertama tuh yang paling lelah, paling kalau kata orang-orang kan emang paling berat kan. Iya. Setelah dijalani ya, mungkin seminggu pertama aja yang berat ya. Oke. Setelahnya kita cepat menyesuaikan, untuk itu dilanjutkan pelajaran, latihan-latihan luar, kemudian terbiasa kan. Makanya tidak kaget gitu. Karena udah nggak bisa mikir ya, hanya tinggal ngelakuin aja gitu ya, karena saking padatnya dari pagi ke pagi. Dan boleh dikasih tahu nggak sih dulu tuh ngapain aja 3 bulan tuh, dikasih pelajaran apa aja tuh? Masih awal-awal masih perkenalan ya, perkenalan lari lintas medan. Oke, fisik, menembak. Oh, langsung ada pelajaran menembak juga? Ada pelajaran menembak awal-awal. Bela diri militer. Pelajaran dasar. Oke, dasar kemiliteran ya. Iya, Oke. dasar kemiliteran. Survival juga diajarin juga waktu itu. Juga. Itu yang paling ngeri kayaknya ya. Tapi ini karena kan kumpul nih antara Taruna Akademi Angkatan Laut, Udara, Akmil sama polisi. Itu tuh apakah jadi satu berbaur atau tetap di plot yang AD sendiri, AL sendiri, AU sendiri, polisi sendiri? Jadi berbaur semua. Berbaur semua ya. Satu barak itu sudah 4 matra itu. Satu barang 4 matra? Iya. Oke. Jadi waktu itu saya tuh depan kasur saya Akpol, sampingnya lagi ada dari Angkatan Laut, ada AU. Jadi semuanya berbaur gitu. Oke, dan mungkin karena satu Indonesia kumpul semua ya, meskipun ibaratnya jauh dari orang tua, punya keluarga baru lagi gitu, satu Indonesia ya, itu yang paling ini ya. Kemudian masih diingat nggak setelah lulus besok tanggal 31 Oktober setelah diwisuda jurit itu ngapain? Untuk setelah melaksanakan wisuda jurit itu wisuda jurit itu kayak apa? Acara yang paling ditunggu-tunggu. Karena pertama kali ketemu orang tua setelah 3 bulan ya. Bagi para caprabatar itu. Oke. Nah, setelah wisuda jurit itu akan jadi ada kayak seorang caprabatar nanti. Jadi dia berdiam di lapangan Sabta Marga itu. Setelah diumumkan lolos gitu ya. Lolos itu. Terus pakai PDU. Betul. PDU yang Akademi TNI itu pakai biru. Oke. Yang Akpol pakai merah. Terus itu nggak ada name tag-nya. Oke. Nah, itu yang paling ditunggu-tunggu itu. Orang tuanya nyari. Oke. Iya. Oh, ada yang salah juga? Iya, soalnya iya kan sama ya. Karena bentukannya sama ya. Bukan anaknya. Oke. Kalau abang dulu orang tuanya tepat atau disamperin orang tua lain? Wah, pas banget zaman kita zamannya COVID, jadi nggak ada wisjur. Zamannya COVID. Oh, ini adalah Taruna angkatan Corona ya berarti ya? Bisa dibilang seperti itu. Berarti nggak ada prosesnya seperti itu waktu zamannya abang. Aduh, ya udah besok praspanya yang jelas ya, yang ditunggu kan itu. Oh, jadi ketika dinyatakan lulus yang paling unik dari wisuda jurit adalah ketika Caprabatar ada di lapangan Sabta Marga. Kemudian orang itu semua berarti ya, ADAU, Akpol sama AL itu ngumpul, orang tua yang nyamperin ke lapangan.
Oke, besok akan kita rekam ya Pak Nurul ya. Kita akan cek apakah ada orang tua yang salah atau enggak besok hari Senin. Menarik nih. Itu setelah tingkat 1, kita ngomongin tingkat 1 dulu. Setelah pendidikan itu di barak berarti ya untuk kumpul-kumpulnya satu leteng ya. Betul. Iya. Gimana tuh Untuk suka dukanya di tingkat 1? tingkat 1 mulai kan kita berasal dari beda-beda batalion kan di Chandra di Muka. Setelah kami disatukan, jadi ada cerita baru lagi. Wah, itu apa itu? Suka baru duka lagi. dukanya. Ya, misalnya dari batalion sini, cerita ke batalion sini, cerita-cerita dulu waktu Copra Batar gimana. Terus dilanjutkan kalau tingkat 1 udah ada seniornya sekarang. Oke. Tingkat 2, Nah, ini tingkat yang 3. paling serem nih, ya kan? Udah diperkenalkan ini caranya kalau ngadepin senior kayak gini. Harus hafal kayak nama, gimana, ya kan? sikapnya harus kayak Matanya gimana. harus kemana-mana dicek dulu, ya kan? Betul. Harus paham kanan kiri. Iya. Dan tingkat 1 itu belajarnya ngapain? Ingat nggak? Untuk pelajaran juga sama saja. Banyak kalau materi-materinya sudah juga sama, ada materi SMA itu juga ada. Oh, diajarkan lagi, diulang lagi ya Kayak di tingkat 1. matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, Oke, kimia tuh. ada. Dengarkan adik-adik ya. Iya. Tetap belajar loh di Akademi Militer ya. Tetap ada ketemu matematika lagi gitu. Padahal pengennya masuk Akmil nggak mau ketemu matematika, ternyata harus ada ya. Bahkan ada beberapa kecabangan yang requirement-nya tuh matematika harus jos gitu ya. Oke. Kemudian tingkat 1 juga katanya sering masuk Kalibaben, betul? Ini ada yang nanya. Sering keluar masuk ya, karena lumpurnya tuh biar ini ya, sekalian biar nggak heat stroke sebenarnya, ya kan? Oke, tingkat 2 sekarang katanya jadi salah satu Motor akademi. betul, itu apa aja yang dirasakan? Untuk tingkat 2 sendiri kita menjadi penggerak dari Akademi Militer. Misalnya kita sudah mulai belajar Lokananta, Oke. bimbingan pengasuhan Lokananta. Terus untuk kegiatan-kegiatan lebih banyak dilakukan untuk tingkat 2. Jadi makanya kita disebut motor akademi karena kita yang menjalankan Oke. dari akademi militer. Oke. Kalau Bang Hafiz paling sedih di tingkat 2 tuh apa? Nggak ada. Nggak ada Saya ya? Bahagia semua. Bahagia Jadi semua ya? Di tingkat 2 ini sudah mulai belajar didewasakan. Oke. Karena namanya sendiri batalionnya batalion dewasa. Nah, jadi di situ kita sudah mulai didewasakan. Bagaimana kita harus bisa mengatur diri sendiri, mengatur teman kita, biar kita di situ jadi belajar memimpin diri sendiri Oke. sama memimpin teman-teman kita. Dan privacy udah mulai dapet ya, karena tinggalnya di flat ya waktu itu ya, tingkat 2 ya. Dari satu semua itu. Oh, tetap jadi 1? Iya, dari satu. Oh, saya kira tetap ada bersekat-sekat gitu. Itu mezonet tingkat 3 ya? Iya, itu. Oh iya. Langsung aja kita bahas tingkat 3 ini setelah mungkin tingkat 1 di barak. Kemudian kita kayak nggak punya akses privacy ya kalau di barak ya, karena temennya sebelahnya juga ngelihat ya kan. Tapi keuntungannya kalau misalkan kita telat bangun bisa dibangunin ya. Betul. Iya. Tingkat 2 itu masih sama di flat. Nah, tingkat 3 merasakan mezonet. Ini udah berapa bulan di mezonet? Betah sama mezonetnya? Alhamdulillah. Ini fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di mezonet? Ini ada yang nanya, boleh dikasih tahu? Untuk fasilitas sendiri yang ada di Mesonet itu juga ada wifi-nya Oke. nyala. Jadi untuk wifi sendiri itu nyala dari mulai jam 6 sampai jam 11 malam. Oh iya, ada dimatiin juga wifi-nya? Iya, dimatiin. Oke. Jadi tujuannya biar kita bisa istirahat juga. Oke. Ya, gitu. Tapi kan kalau tingkat 3 tetap sibuk nggak sih sebenarnya, harus bangun tepat jam 4 pagi gitu tetap Iya, ya sebenarnya ya? Jadi kegiatan kita juga tetap sama, diatur dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, apalagi ada jabatan lagi, Iya. komandan peleton ya, berarti harus mengawasi teman-temannya sendiri. Gimana susahnya tuh, kan teman-teman satu leteng. Iya. Kalau ada yang nggak setuju gimana tuh? Jadi untuk ngatur teman-teman sendiri itu juga Tantangan buat kita ya. Iya. tantangan tersendiri. Jadi emang ada yang bisa banget diatur, terus ada yang agak sulit gitu. Tapi ya dari situ kita juga melatih kesabaran kita juga. Oke. Kedepannya juga kan kita bakal jadi komandan peleton kan kalau misalnya di akademi militer. Ini langsung nih, karena kita lagi ngomongin masalah ngatur temen. Ini ada yang gabung di Instagram Siva_05. Adakah taruna yang berantem antar leteng, bahkan nama adik tingkat?
Untuk berantem mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Berselisih tuh biasa ya, Berselisih. cowok-cowok ngumpul ya kan biasa. Tapi tetap ya karena tadi sudah diajari dari tingkat 1 sistem asah asih asuh tadi. Ya benar itu. Jadi Soalnya juga kalau berantem salah satu dosa besar taruna. oke. Kalau ketahuan resikonya bisa dikeluarin. Oh, itu juga termasuk kalau misalkan cuman ini kayak dorong-dorongan gitu. Apa jail-jailan gitu. Kalau jail-jailan masih Aman ya. Tapi selalu adakah yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada ya karena ya Karena tadi. itu 7 besar dosa taruna itu. Oke, apa aja tuh 7 besar dosa taruna? Taruna aja ada dosa besar loh. Apa aja bang? Contoh-contohnya nih narkoba, Mm-mm. mencuri, Hmm. asusila. Oke. Mencontek. Lah asusila sama cowok ngapain asusila ya? Betul. Kalau dulu waktu ada taruni mungkin, karena sekarang laki-laki semua kan. Iya. Mencontek itu Contoh Mencontek juga dosa besar. Iya, Oke. perkelahi, berkelahi. Oke. Terus keluar keluar dari akmil. Oke. Nembok ya, keterangan. nembok. Disersi. Oke. Terus situ. Satu lagi banyak lah yang jelas ya, dan itu juga kayak pelanggaran-pelanggaran yang bisa dibilang universal sih. Iya. Semua institusi apapun tuh tidak mentolerir pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Tapi yang jelas 3 tahun dari dulu masih diingat beratnya awal-awal sampai sekarang sudah bertahan 3 tahun. Nyangka nggak sih sampai setahap ini? Alhamdulillah sendiri saya juga bersyukur bisa sampai di titik sejauh ini. Itu juga bukan karena dari diri saya juga ya, itu berkat juga dari kedua orang tua yang selalu mendoakan saya di rumah. Ya seperti itu. Kalau dari Bang Kausar? Kalau dari saya, mungkin setiap orang punya motivasinya sendiri untuk melanjutkan pendidikan. Misalnya kalau kita sudah jenuh dengan kegiatan di akmil, udah pusing mengikuti pendidikan, pasti ada sesuatu yang membuat kita semangat kembali untuk melaksanakan pendidikan. Oh, kita harus bisa ngelakuin ini, harus selesai pendidikan. Ada sesuatu pasti yang setiap orang punya motivasi masing-masing tujuannya. Oke. Dan kalau di Mesonet ini udah bisa nempel foto-foto ya, bisa Betul sekali. dibilang ya. Karena kan seninya tingkat 3 tuh katanya depan ruang belajar itu udah bisa majang foto orang tua, foto saudara-saudara, rekanita mungkin penyemangat. Itu juga dilakuin nggak sih bang? Iya ada. Ya, pastinya. Oke. Ada lagi yang nanya dari Rahayu. Kalau Taruna Akademi Militer ini kalau lagi free time suka buka-buka info sampai gosip terbaru nggak sih? Kapan sih Taruna bisa pegang handphone? Nah, untuk pegang handphone sendiri itu pada waktu pesiar sama kalau Sabtu Minggu kadang ada izin bermalam itu. Oke. Jadi waktu itu kita dibagikan handphone. Itu dikumpulinnya kemana? Dikumpulnya di batalion nanti. Di batalion nanti ya. Jadi satu Oke. per peton. Oke. Kalau hari-hari biasa gitu suka browsing-browsing, cari-cari gosip, tahu lagu baru. Coba ini tes dulu lagu paling baru yang ditahu sama Bang Hafiz sama Bang Kausar apa nih? Lagu paling baru. Lagu Coba kita tes dulu. Apakah mereka tahu keadaan dunia luar ya? Aduh. Kurang monitor itu. Kurang monitor lagu paling baru. lagu-lagu Jawa mungkin ya. Oh, malah lagu-lagu Jawa. Ya karena wong Solo ya, jadi harus tahu. Betul. Kalau current issues internasional, berita internasional lagi viral banget yang abang tahu apa? Untuk berita tadi itu saya lihat ada yang orang penyusup masuk ke istana dalam ini. Iya, itu kemarin. Itu kemarin. Oke, Bang Kausar? Sama mungkin ya. Oke. Lihatnya bareng. Berarti emang bener ya. Jadi mereka udah nggak punya waktu untuk cari-cari berita-berita terkini karena fokusnya emang lagi pendidikan gitu. Tujuannya kayak gitu sahabat tidak. Tapi tetap ya mencoba kalau lagi belajar pun dengerin lagu kan? Iya. Atau enggak? Masa sih belajar doang nggak denger lagu kan nggak enak. Apalagi di Sumartal tuh, kan? Nah itu kan tempat favorit para taruna itu kalau nyebut Sumartal tuh udah langsung kayak ces banget. Baik, pertanyaan lainnya sahabat kita silakan dikasih tahu di WhatsApp 0878 0878